Halo semua, welcome back to my channel. Halo sahabat, pada topik beasiswa keempat kali ini, aku akan mengupas tuntas mengenai beasiswa PNS, TNI, dan Polri dari LPDP tahun 2022. Ayo, siapa teman-teman yang mau lanjut sekolah lagi? Ayo kita simak sama-sama. Nah, yang menjadi dasar dari video kali ini ialah buklet beasiswa PNS, TNI, dan Polri dari LPDP tahun 2022. Sedikit mengulas kembali mengenai skema beasiswa, ini ditujukan bagi anggota PNS, TNI, dan Polri untuk jenjang pendidikan magister dan juga doktor dengan maksimal lama pembiayaan 24 bulan untuk magister dan 48 bulan untuk doktoral, terkecuali untuk magister psikologi profesi dapat lebih dari 24 bulan sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulumnya. Oke, kita masuk ke apa saja sih komponen biaya yang diberikan. Cukup lengkap sih kalau LPDP, mulai dari biaya pendidikan di pendaftaran, SPP atau tuition fee, tunjangan buku, biaya penelitian tesis atau disertasi, biaya seminar internasional, bahkan sampai biaya untuk publikasi jurnal internasional. Menarik banget kan? Ditambah lagi dapat biaya pendukung untuk transportasi, aplikasi visa atau resident permit, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan atau uang saku, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, dan untuk jenjang doktor ada tunjangan keluarga. Nah, semakin menarik ya LPDP ini, gak heran deh makin banyak orang yang ingin mendaftar. Oleh karena itu, persyaratannya pun menjadi semakin ketat. Secara umum masih sama dengan persyaratan beasiswa reguler, hanya dari pojok kiri atas, saya ingin highlight bahwa bagi yang sudah lulus S2, tidak diizinkan untuk melamar beasiswa S2. Sama halnya, bagi yang telah selesai S3, tidak diizinkan untuk melamar beasiswa S3. Poin yang kedua ingin aku highlight ialah tidak diperkenankan untuk double funding. Dan yang terakhir, bagi pendaftar yang telah melampirkan LOE unconditional dengan masa studi tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan program studi dari perguruan tinggi yang diunggah bersamaan dengan LOE unconditional. Nah, jadi penting nih untuk teman-teman memperhatikan kapan kesesuaian antara waktu intake perkuliahan dengan timeline beasiswa LPDP tahun 2022 ini. Nanti akan aku bahas di belakang ya. Lalu tidak semua nih di-cover oleh beasiswa LPDP, yang tidak antara lain kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, atau kelas lain yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Hati-hati jangan sampai salah ya. Oke, yang berbeda ialah di persyaratan khusus. Poin yang pertama A, untuk PNS sekurang-kurangnya menyertakan surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi pembinaan atau pengembangan SDM pada kementerian, kelembagaan, atau pemerintah daerah. Poin B, sekurang-kurangnya pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Poin yang C, sekurang-kurangnya surat usulan dari pejabat yang membidangi pembinaan SDM pada Mabes Polri dan harus berstatus aktif sebagai anggota PNS, TNI, atau Polri yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Mengenai batasan usia, pertanggal 31 Desember tahun 2022, bagi PNS untuk jenjang magister tidak lebih dari usia 37 tahun, untuk gelar doktor tidak lebih dari 42 tahun. Terkecuali untuk PNS dengan jabatan fungsional sebagai peneliti, perekayasa, medis, paramedis, pendidik, paling tinggi untuk magister usia 42 tahun, untuk doktor 47 tahun. Bagi anggota TNI atau Polri, untuk magister tidak lebih dari 40 tahun dan untuk doktor tidak lebih dari 45 tahun. Persyaratan IPK bagi gelar magister
sekurang-kurangnya IPK 3,0 pada skala 4,0. Untuk jenjang doktor, IPK sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4,0. Khusus bagi pendaftar jenjang doktor dari anggota TNI atau Polri, IPK sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0. Pada sisi sebelah kanan, yaitu untuk persyaratan bahasa, bagi magister dalam dan luar negeri, aku syaratkan sih sebaiknya fokus belajar salah satu saja. Contohnya, aku akan belajar IELTS dengan minimal perolehan di 6,5 agar dapat digunakan bagi magister dalam maupun luar negeri. Sama halnya, untuk doktor, sebagai contoh, aku akan fokus belajar IELTS dengan perolehan minimal 6,5 agar dapat digunakan untuk program doktor dalam maupun luar negeri. Meskipun boleh sih yang lain seperti TOEFL ITP 500, IBT 61 dan PTE 50 untuk magister dalam negeri, tapi sebaiknya kalian memilih salah satu tes yang nilai minimalnya mengcover untuk magister dalam maupun luar negeri sebagai jaga-jaga. Nah, apakah PNS TNI dan Polri ada kewajiban untuk berkontribusi dan mengabdi? Ya tentu saja. Nah, dengan rumus yang sama yaitu 2N plus 1, di mana N itu adalah lama studi yang ditempuh, untuk magister 24 bulan, untuk doktoral 48 bulan, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan berikut. Kemudian untuk seleksi tahap 1, dikhususkan bagi perkuliahan paling cepat untuk bulan Agustus 2022. Tadi yang sudah dibahas di depan, tidak sesuai antara kalender akademik dengan timeline LPDP. Nah, untuk tahap yang kedua, masih bisa untuk perkuliahan paling cepat intake pada Januari 2023. Tidak ada perbedaan antara beasiswa reguler dengan beasiswa ini. Jadi proses seleksinya masih sama, antara lain seleksi administrasi, tes bakat skolastik, dan seleksi substansi. Nah, bagi PNS, TNI, dan Polri yang sudah mengunggah LOE unconditional, dapat langsung menuju tes substansi tanpa mengikuti tes bakat skolastik terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tabel rangkuman dokumen penting, antara lain ada biodata diri, KTP, surat usulan, scan ijazah dan transkrip S1 S2, dokumen penyetaraan bagi lulusan luar negeri, sertifikat bahasa asing, LOE, surat pernyataan, profil diri, komitmen kembali ke Indonesia, dan proposal khusus untuk doktoral. Nah, berbicara tentang proposal, ini formatnya. Terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata, mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan tujuan penelitian, kelogisan, metode dan desain, signifikansi manfaat, kesimpulan dan saran, sampai daftar pustaka. Jangan lupa untuk membuat narasi komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi dengan format 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, berikut adalah contoh sertifikat TOEFL ITP, dan ini adalah contoh sertifikat PTE dan IELTS. Lalu yang terakhir, ini adalah contoh sertifikat TOEFL IBT. Nah, pada sisi sebelah kanan adalah contoh format yang dapat diunduh mengenai surat usulan dari bagian SDM atau kepegawaian. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan dapat memberikan insight ya bagi teman-teman PNS, TNI, dan Polri. Ayo semangat sekolah lagi. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan memberi masukan kira-kira apa lagi video yang akan dibahas selanjutnya. Oke deh, cukup sampai sini. Sehat terus. Sampai ketemu lagi ya.